Oke, mari kita bedah topik kali ini. Kita akan ngobrolin soal Panama, sebuah negara yang citranya penuh kontras. Kira-kira ini beneran surga tropis, atau ada cerita lain yang lebih kompleks di baliknya? Kita mulai dari fakta yang unik banget. Coba deh bayangin, Panama itu satu-satunya tempat di dunia di mana kamu bisa lihat matahari terbit di Samudra Pasifik, sorenya lihat matahari terbenam di Samudra Atlantik. Ajaib kan? Tentu aja, kalau ngomongin Panama, pasti yang pertama kepikiran itu terusan Panama. Jalur air buatan manusia yang super mega ini benar-benar jadi urat nadi ekonomi negara, penghubung dua samudra raksasa. Dan lihat deh pemandangan kotanya. Nggak heran kalau Panama City sering banget dijuluki Dubainya Amerika Tengah. Gedung-gedung pencakar langitnya menjulang tinggi dan jadi pusat keuangan internasional. Tapi, di balik semua citra kemewahan dan perdagangan global itu, ada pertanyaan yang lebih mendalam. Gimana sih rasanya kehidupan sehari-hari buat warga Panama asli? Nah, ini yang mau kita kulik lebih dalam. Pertama-tama, kita coba pahami dulu seberapa pentingnya sih Panama ini di panggung dunia. Jangan sampai tertipu sama ukurannya yang kelihatannya kecil di peta ya. Coba lihat angka ini, 15%. Diperkirakan, sekitar 15% dari seluruh lalu lintas perdagangan global itu lewat terusan Panama yang sempit itu. Ponsel yang ada di saku kamu atau laptop di mejamu, kemungkinan besar barang-barang itu pernah mampir di Panama. Kalau kita lihat sejarah modernnya, peran Amerika Serikat itu besar banget. Mulai dari dukungan buat kemerdekaan, penyelesaian terusan, sampai jadi pasar internasional pertama buat Coca-Cola. Pengaruh AS di sana itu udah mendalam dan berlangsung lama banget. Nah, dengan latar belakang global ini, Panama jadi semacam magnet buat orang asing. Yuk kita lihat kenapa negara ini dianggap sebagai surga buat para ekspatriat. Alasannya banyak dan kuat banget. Pertama, soal stabilitas, mereka pakai dolar AS. Terus, ada keuntungan finansial yang gede, nggak ada pajak penghasilan buat pendapatan dari luar negeri. Ini jelas daya tarik utama buat pebisnis online dan pensiunan. Tambahin lagi layanan swasta berkualitas tinggi, jalur gampang buat jadi residen, dan gaya hidup mewah dengan biaya yang lebih masuk akal. Jadi, biar kebayang ya, dengan pendapatan sekitar 3-4 ribu dolar sebulan, sebuah keluarga ekspat bisa hidup super nyaman, bisa sewa apartemen yang bagus di lingkungan elit, dan bahkan bisa beli properti kayak gini dengan harga yang relatif terjangkau. Oke, itu kan tadi kehidupan impian ya buat sebagian orang. Tapi sekarang kita balik koinnya dan lihat realita yang sangat-sangat berbeda, sisi lain dari surga ini bagi sebagian besar penduduk lokalnya. Coba deh lihat, dari total populasi sekitar 4,5 juta orang, hampir seperempatnya, itu 1 juta orang loh, hidup dalam kemiskinan. Angka ini rasanya nyesek banget kalau dibandingin sama kemewahan yang barusan kita lihat. Nah, intinya ada di sini. $800 itu adalah pendapatan bulanan kali maksimal untuk keluarga khas Panama yang isinya 4 orang. Coba bandingkan angka itu sama pendapatan ekspat tadi. Jurangnya dalam banget kan? Kalau kita lihat para pensiunan, kondisinya lebih miris lagi. Uang pensiun bulanan mereka cuma $200. Angka segitu jelas nggak mungkin cukup buat hidup. Makanya banyak lansia yang terpaksa tetap kerja di jalanan cuma buat bertahan hidup. Kondisi hidup mereka ya mencerminkan perjuangan ini. Banyak yang tinggal di bangunan-bangunan tua yang udah mau rubuh, nggak terawat selama puluhan tahun, dan terpaksa nyolong listrik dan air secara ilegal, karena emang nggak mampu bayar tagihan. Nah, jurang ekonomi yang dalam banget ini akhirnya membentuk sebuah budaya yang penuh dengan kontradiksi menarik. Yuk kita lihat dualitas unik yang jadi ciri khas semangat orang Panama. Tapi uniknya, di tengah kesulitan ekonomi, ada satu nilai yang mereka pegang erat banget. Buat orang Pamana, kebahagiaan sejati itu bukan soal harta atau karir, tapi soal ikatan keluarga dan pertemanan. Ini jadi fondasi budaya mereka. Kontradiksi ini paling kelihatan jelas dalam ritme kehidupan sehari-hari mereka. Siang hari, Panama itu negara yang religius dan sangat berorientasi pada keluarga, orang-orang ke gereja. Tapi pas malam tiba, suasananya berubah total jadi kehidupan malam yang liar dan hedonis, lengkap dengan klub dan fenomena unik yang disebut push button motels. Jadi apa sih push button motels ini? Gini, ini tuh motel-motel yang dirancang buat privasi total. Kamu masukin mobil ke garasi pribadi, tekan tombol, pintu garasi langsung nutup, dan kamu bayar per jam buat pertemuan rahasia, seringnya sih tanpa perlu ketemu staf sama sekali. Ini adalah bagian dari kehidupan sosial Panama yang diterima luas, meskipun jarang diomongin secara terbuka. Oke, dengan semua paradoks yang kita lihat tadi, kekayaan versus kemiskinan, religius versus hedonis,
Masa depan Panama ini jelas menghadapi tantangan yang nggak main-main. Ada beberapa isu serius nih yang jadi PR besar buat mereka. Mulai dari korupsi pemerintah yang udah mendarah daging, sampai tekanan dari imigrasi ilegal yang besar-besaran. Belum lagi ditambah kesenjangan pendapatan yang kita bahas tadi, kerusakan lingkungan akibat tambang, dan perannya yang nggak menguntungkan sebagai jalur utama perdagangan narkoba internasional. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Panama itu jelas surga buat sebagian orang, tapi di sisi lain jadi medan perjuangan buat banyak orang lainnya. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah negara yang penuh kontradiksi ini akhirnya menjembatani jurang pemisahnya dan membangun masa depan yang adil untuk semua warganya? Nah itu, pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan.